وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kemarin kita telah mempelajari salah satu dari episode peristiwa yang terjadi di masa hidup Nabi SAW, di mana orang-orang kafir Quraisy, para petinggi kafir Quraisy datang menghadap kepada Abu Thalib, memohon kepada Abu Thalib agar Abu Thalib berkenan untuk menghentikan upaya dakwahnya Rasulullah SAW. Namun upaya tersebut mengalami kegagalan karena Abu Thalib menolak, meskipun sampai 3 kali mereka mendatangi Abu Thalib, dan Abu Thalib sempat goyah dengan ancaman dan permintaan dari para petinggi Quraisy. Namun Rasulullah SAW tetap teguh untuk melanjutkan upaya dakwah tersebut. Dari sini kita bisa ambil satu pelajaran, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinannya itu hanya ada 2. Kita memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kebenaran yang ada pada ajaran Allah Azza wa Jal ini. Kemungkinannya itu hanya ada 2. Allah segerakan kita mati di dunia ini, dijemput oleh Allah, dan kemudian dihadiahkan dengan syahid, atau Allah Subhanahu wa ta'ala rasakan kemenangan dakwah itu ketika kita di dunia. Ini kita ambil dari ucapan Nabi SAW kemarin ketika beliau mengatakan, kalau seandainya mereka bisa menyegel atau mengikat, menahan tangan kananku dengan matahari sekalipun, dan tangan kiriku itu ditahan dengan bulan sekalipun, aku tidak akan berhenti untuk menyampaikan risalah dakwah ini sampai aku binasa dalam menyampaikan risalah ini, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan dan kemenangannya bagi diriku. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, riwayat ini riwayat yang menceritakan bahwasanya Nabi SAW menyatakan demikian, sebenarnya dari sisi sanadnya itu terkritik, artinya kesahihannya itu terkritik. Nah, namun dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya kalau bahasa akademisnya itu validasi, upaya pengecekan validitas suatu riwayat untuk riwayat sirah itu berbeda dengan standar pengecekan riwayat kesahihan untuk hadis-hadis dalam perkara ahkam. Andai kata standar kesahihan hadis untuk hadis-hadis hukum halal dan haram itu diterapkan 100% untuk mengecek kesahihan dari riwayat-riwayat sirah, habis binasa riwayat sirah itu nggak ada, dan kita nggak belajar sirah kecuali sedikit saja. Oleh karena itu para ulama sirah mentolerir sebagian riwayat-riwayat yang nanti di dalam kategorisasi ulumul hadis itu dianggap riwayat lemah. Karena nanti di dalam ulumul hadis riwayat yang dikatakan lemah itu, kelemahan suatu riwayat itu pun terbagi menjadi 2. Ada yang kelemahannya parah, ada yang kelemahannya itu tidak parah. Nah, yang kelemahannya parah itu ketahuan bahwasanya riwayat tersebut menyelisihi pokok ajaran Islam yang sudah pakem, yang sudah disepakati dan sudah menjadi konsensus. Ketika ada riwayat yang kemudian menyelisihi, nah ini kedhaifannya atau kelemahannya parah. Nah, adapun nanti kelemahan-kelemahan yang lain terkhusus dalam periwayatan sirah,
ini masuk dalam kategori periwayatan tafasir dan fadail a'mal, yang mana diriwayatkan dari Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi dan juga kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan, idza rawaina 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram tashaddadna fil asanid. Kalau kami meriwayatkan sesuatu dari Nabi dalam perkara halal dan haram, kami memperketat syarat penerimaan hadis itu, orang-orangnya, rijal-rijal hadisnya itu kami perketat. Tapi idza rawaina 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fadail, termasuk dalam kategori fadail ini adalah riwayat-riwayat tafsir serta kemudian riwayat-riwayat yang sirah seperti ini. Apa kata beliau berdua, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, tasahalna fil asanid, kami melonggarkan syaratnya dalam periwayatan tersebut. Oleh karena itu kalau antum nanti lihat kitab zuhudnya Imam Ahmad bin Hanbal, hadis-hadis dhaifnya ada beberapa di situ gitu loh. Karena dalam perkara zuhud itu bukan perkara halal dan haram, tetapi motivasi untuk beramal soleh. Nah, ini ada kelonggaran di dalam syarat diterimanya suatu hadis. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini insyaallah adalah bentuk permusuhan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Quraisy, khususnya paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mengingat kemarin segala upaya sudah dilakukan, ini itu sudah ditentang. Nah, maka ketika sudah mengalami kegagalan, memberikan gangguan ya gagal, memohon kepada Abu Talib ya juga gagal. Nah, sekarang mewujudkan permusuhan. Ini sudah permusuhan abadi, mereka wujudkan. Mereka lakukan serangan-serangan terhadap Nabi SAW, baik fisik maupun mental terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi yang melakukan ini tidak banyak dari petinggi-petinggi Quraisy yang ada. Tidak semua nanti berani melakukan gangguan ini kepada Nabi SAW. Nah, hal ini dituturkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan i'tida'at ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk-bentuk serangan kezaliman terhadap pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu nanti dengan bentuk kezaliman secara fisik maupun non fisik. Beliau rahimahullah mengatakan waqtaraqat Quraisyun ma kanat tata'azzamuhu wa tahtarimuhu mundu dhaharatid da'watu ala as-sahah. Quraisy itu merasa merasa kebakaran, merasa terbakar, merasa musnah. Apa yang dianggapnya musnah oleh Quraisy, apa yang telah diagung-agungkan selama ini oleh Quraisy, yaitu ajaran mereka, pengagungan mereka terhadap berhala-berhala mereka itu seolah-olah terbakar, ikhtaraqat gitu. Dia seolah-olah terbakar. Sejak kapan? Sejak ditampakkannya dakwah tauhid itu di tengah-tengah kota Mekkah. Faqad sa'uba ala ghitrisatiha wa kibriyaiha an tasbira tawilan. Para petinggi-petinggi Quraisy susah bagi mereka untuk bisa menahan diri sabar melihat apa yang selama ini mereka agungkan itu sedikit demi sedikit musnah. Orang-orang masyarakat Mekah pada saat itu sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Mereka nggak terima itu. Nah, mereka nggak bisa sabar. Maka akhirnya meledaklah kemarahan mereka. Famaddat yadal li'tida'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kemudian mereka mengulurkan tangan permusuhan atau membuka genderang perang itu untuk menyatakan permusuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a ma kanat ta'tihi min as-sukhriyati wal istihza'i wat tashwih wat talbis wat tashwih wa ghairi dzalik. Jadi permusuhan ini
bersamaan dengan bentuk-bentuk gangguan kemarin yang sudah kita bahas. Kebencian, kemarahan, gangguan-gangguan, pelecehan dan lain sebagainya itu dilancarkan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minat tabi'i an yakuna Abu Lahabin fi muqaddimatihim wa ala ra'sihim. Nah, dalam perkara ini yang berani terang-terangan menyatakan permusuhan, perlawanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan serangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara fisik, tidak lain adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Karena yang kemarin selain Abu Lahab dan selain petinggi-petinggi yang lain, orang-orang Quraisy kalau mau mengganggu Rasulullah masih segan sama Abu Talib. Tapi Abu Lahab, siapa Abu Talib gitu? Saudaraku sendiri kok. Jadi nggak ada takutnya Abu Lahab ini untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam bentuk serangan ini Abu Lahab itu berada di garis depan. Fi muqaddimatihim, berada di garis depan mereka itu. Fa innahu kana ahadu ru'usi Bani Hashim. Kalau perkara Bani Hashim, beliau salah satu petinggi Bani Hashim. Nah, orang-orang Bani Hashim itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih baik gitu loh. Meskipun gimana pun Rasulullah itu mengajarkan ajaran tauhid dan sebagian dari Bani Hashim itu masih memegang kepercayaan nenek moyang, mereka masih baik dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang ini satu. Gitu. Kecuali satu orang ini saja. Falam yakun yakhsha ma yakhshahul akharun, dia tidak pernah takut sebagaimana yang lain itu takut. Bani Hashim yang lainnya takut, segan karena kedudukannya Abu Talib. Tapi yang satu ini Abu Lahab nggak ada takutnya. Wa kana aduwan ladudan lil Islam, dia adalah musuh bebuyutan. Bahasa kita itu musuh bebuyutan, aduwun ladud lil Islam, bagi agama Islam dan bagi penganut-penganutnya. Lil Islami wa ahlihi. Waqad waqafa mawqifahu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mundul yaumil awwali. Beliau ini menyatakan permusuhan perlawanannya terhadap Nabi Muhammad itu sudah dimulai sejak hari pertama. Didakwahkannya Islam di kota Mekkah itu sudah sejak awal-awal. Qabla an tahumma Quraisyun bidzalik, sebelum Quraisy itu merencanakan untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad, Abu Lahab itu udah duluan. Kan Rasulullah kemarin ketika sudah dapat tugas untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan kan keluarganya dulu. Quraisy yang lain, kabilah lain enggak tahu apa-apa gitu. Nah, begitu Rasulullah itu sudah mau berbicara, enggak sempat bicara kan kemarin. Siapa yang menghalang ini? Abu Lahab ini orangnya. Waqad aslafna ma fa'ala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi Bani Hashim. Sudah kita ceritakan kemarin, kata beliau, kata Syekh Shafi'i Rahman di sini. Sudah kita ceritakan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Abu Lahab di majelis Bani Hashim yang sudah diselenggarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin ketika beliau mengumpulkan orang-orang dari Bani Hashim. Wa ma fa'ala 'ala Safa. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit Safa ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy secara umum dikumpulkan untuk diserukan selamatkan diri kalian dari api neraka, angqidhu anfusakum minan nar, gitu kata Nabi. Baru kemudian Abu Lahab mengatakan apa kemarin? Tabban laka ya Muhammad. Dia mengatakan begitu, maka Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab. Justru yang celaka adalah kedua tangannya itu, yaitu akibat perbuatannya Abu Lahab. Wa kana Abu Lahab qad zawwaja waladaihi. Nah, di sini sebelumnya Abu Lahab itu telah menikahkan dua orang putranya. Namanya Utbah wa Utaibah. Menikahkan kedua putranya ini dengan siapa? Bibintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua orang putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah wa Ummu Kulthum qabla al-bi'tsah, sebelum diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Falamma kanatil bi'tsah, ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, amarahuma bitatliqihima, diperintahkannya kedua putranya itu untuk menceraikan keduanya itu.
bi'unfin wa syiddatin, dengan cara yang kejam. Bukan dengan cara yang halus, cara yang lunak, dengan cara yang kejam. Kalau perlu dihinakan sekali gitu. Hatta tallaqahuma, sampai akhirnya keduanya itu benar-benar menceraikan kedua istrinya itu. Jadi Ruqayyah dengan Ummu Kulthum sebelum dinikahi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan adalah istri dari kedua putranya Abu Lahab ini. Walamma mata Abdullah, ketika Abdullah wafat, Abdullah ini salah satu putranya Nabi Muhammad SAW. Al-ibnu tsani li Rasulillah SAW, anak keduanya Rasulullah. Anak pertamanya Rasulullah namanya Qasim. Ini wafat ketika masih kecil. Nah, ini Abdullah kemudian wafat. Istabsyara Abu Lahab. Abu Lahab itu bergembira. Wa dhahaba ilal musyrikina yubashshiruhum. Dia pergi kepada orang-orang musyrik mengabarkan kabar gembira. Ini anaknya Muhammad mati ini. Sampai begitunya bencinya orang satu ini dengan Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan berita gembiranya apa? Bi anna Muhammadan shara abtar. Ini terputus sudah, Muhammad terputus nasabnya, enggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua gitu. Maka ketika dia mengatakan abtar itu, ya Allah balas celaan itu di dalam surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Dia yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mencela engkau ini, mengatakan engkau abtar, dia yang abtar nanti buruknya akhir hidupnya Abu Lahab ini bisa kita lihat episodenya nanti pada saat pertempuran Badar. Beliau tidak ikut pertempuran Badar, tetapi nanti setelah pertempuran Badar, Allah Subhanahu wa taala laknat beliau ini dengan dengan penyakit yang orang-orang itu nggak tahu asal muasalnya di mana dan nggak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Jadi kena penyakit bisul sampai meletus, menimbulkan bau yang tidak sedap untuk sampai jarak berapa meter gitu. Keluarganya nggak ada yang mau dekat, dan ketika wafat sekalipun sudah meninggal, nggak ada yang berani untuk mengangkat jenazahnya, memandikan jenazahnya, saking baunya nanah bisul yang meletus dari kulit-kulitnya itu. Jadi yang dilakukan keluarganya didorong pakai kayu, disurung-surung gini sampai masuk ke lubang kuburnya. Begitu cara menguburkan siapa? Abu Lahab. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang paling membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad aslafna anna Aba Lahab kana yajulu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi musimil haji wal aswaqi litakdzibihi. Sudah diceritakan juga kemarin bagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab, bahwasanya setiap Nabi itu dakwah, di belakang itu mesti ada Abu Lahab. Selesai Nabi menyampaikan dakwah, Abu Lahab di belakangnya, jangan percaya, jangan percaya. Waqad rawa Tariq ibn Abdullah al-Muharibi ma yufidu annahu kana la yaqtasiru ala takdzib. Ada riwayat lain yang disampaikan oleh Syekh Safiyur Rahman di sini yang memberikan kita satu faidah tambahan informasi. Ternyata Abu Lahab tidak hanya berhenti untuk melakukan takdzib. Takdzib tadi kan jangan percaya itu, didustakan itu, mendustakan. Tidak hanya mendustakan saja, bal kana yadribuhu bil hajar hatta yudma uqbah. Bahkan selain mengatakan kepada orang-orang jangan percaya sama ini, beliau juga ngambil batu, cetok, dipukulnya ponakannya itu sendiri. Hingga Rasulullah itu berdarah. Ini bisa kita hitung nanti petinggi Quraisy yang berani menyerang Rasulullah secara fisik, pamannya sendiri ini. Ya, pamannya sendiri. Nanti Abu Jahal kisahnya pada Islamnya paman Nabi Hamzah ibn Abdul Muttalib, nanti itu juga akan kita lihat. Itu juga ada bentuk serangan secara fisik terhadap Nabi SAW. Selain orang-orang ini, dengan Nabi SAW hanya mencemooh saja, hanya berupa lisan, nggak berani fisik. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq berapa orang yang berani menyerang Nabi secara fisik gitu.